Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Fida di channel YouTube Fida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan membaca buku sukses terlaris sepanjang masa, terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Think and Grow Rich. Bestseller legendaris yang mengawali semua bestseller, edisi revisi untuk abad ke-21, Napoleon Hill. Buku ini diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009. Buku ini terdiri dari 16 bagian, 271 halaman, dan diawali dengan pengantar penulis untuk edisi asli. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pada setiap bab buku ini disebutkan rahasia mencari uang yang telah membuat kaya lebih dari 500 orang super kaya yang telah saya analisis secara hati-hati selama bertahun-tahun. Rahasia tersebut diceritakan kepada saya oleh Andrew Carnegie lebih dari seperempat abad lalu. Orang Skotlandia yang bersahaja dan menyenangkan ini secara ceroboh menyorongkan gagasan tersebut ke benak saya ketika saya masih sangat muda. Kemudian beliau kembali terbenam di kursinya sambil mengedip-ngedipkan matanya dan memperhatikan dengan saksama untuk melihat apakah saya cukup pandai untuk mencerna betapa pentingnya apa yang beliau baru saja katakan kepada saya. Ketika melihat saya menangkap gagasan tersebut, beliau bertanya apakah saya mau menggunakan 20 tahun waktu saya atau lebih untuk mempersiapkan diri untuk mengungkapkannya kepada dunia, kepada lelaki dan perempuan yang tanpa mengetahui rahasia tersebut menjalani kehidupan sebagai kegagalan. Saya jawab, saya mau. Dan dengan kerjasama dari Pak Carnegie, saya berhasil memenuhi janji saya. Buku ini berisi rahasia tersebut setelah diuji secara langsung oleh ribuan orang dari hampir setiap profesi. Gagasan Pak Carnegie adalah bahwa rumus dalam jangkauan rumus ajaib tersebut yang telah memberi beliau kekayaan tak terperi harus ditaruh dalam jangkauan orang-orang yang tidak mempunyai waktu untuk menyelidiki cara orang mencari uang. Dan harapan beliau adalah saya menguji dan menunjukkan kemanjuran rumus tersebut lewat pengalaman lelaki dan perempuan di semua bidang kehidupan. Beliau percaya bahwa rumus ini seharusnya diajarkan pada semua sekolah umum dan kampus, dan menyatakan pendapatnya bahwa andai diajarkan dengan tepat, rumus tersebut akan merevolusi seluruh sistem pendidikan sehingga waktu yang dihabiskan di sekolah dapat dikurangi sampai lebih dari separuhnya. Pengalaman beliau dengan Charles M. Schwab, lihat halaman 55, dan pemuda-pemuda lain sejenis dengan Schwab meyakinkan Pak Carnegie bahwa sebagian besar pelajaran yang diberikan di sekolah sama sekali tidak relevan dengan usaha mencari nafkah atau mengumpulkan kekayaan. Beliau sampai pada kesimpulan ini karena beliau telah melibatkan banyak pemuda dalam usahanya, yang umumnya hanya mengenyam pendidikan secara terbatas, dan dengan membimbing mereka dalam menggunakan rumus ini, menanamkan kepemimpinan yang langka dalam mereka. Terlebih lagi, bimbingannya menghasilkan kemujuran bagi siapa saja yang mengikuti perintahnya. Dalam bab keyakinan, Anda akan membaca kisah menakjubkan tentang penerapan rumus ini pada organisasi raksasa United States Steel Corporation.
Perusahaan ini didirikan dan dikelola oleh salah satu pemuda yang membuktikan keyakinan Pak Carnegie bahwa rumusnya akan berhasil bagi siapapun yang siap menjalaninya. Penerapan rahasia ini oleh sang pemuda, Charles M. Schwab, memberinya keuntungan besar baik dalam hal uang maupun peluang. Secara kasar, penerapan rumus ini bernilai 600 juta dolar. Fakta-fakta ini, fakta yang sangat akrab bagi setiap orang yang mengenal Pak Carnegie, memberi Anda sebuah gagasan yang indah tentang apa yang dapat Anda raih dengan membaca buku ini, asal Anda tahu apa yang Anda inginkan. Bahkan sebelum teruji selama 20 tahun, rahasia ini telah diturunkan kepada lebih dari 100.000 laki-laki dan perempuan yang telah menggunakannya untuk kepentingan pribadi mereka, seperti yang dimaui Pak Carnegie. Beberapa telah berhasil memperoleh kemujuran berkat rahasia tersebut. Yang lain berhasil menggunakannya untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga mereka. Rahasia yang saya maksud disebutkan tidak kurang dari 100 kali di seluruh buku ini. Rahasia ini tidak pernah secara langsung disebut, karena nampaknya rahasia ini akan lebih manjur bekerja pada saat terungkap dan terlihat begitu saja, di mana mereka yang siap dan mencari dapat mengambilnya. Inilah mengapa Pak Carnegie menyampaikan rahasia tersebut kepada saya secara diam-diam tanpa menyebutkan namanya kepada saya. Jika Anda siap menggunakannya, Anda akan mengenali rahasia ini minimal sekali pada setiap bab. Ingin rasanya saya mengatakan kepada Anda bagaimana Anda mengetahui bahwa Anda siap. Tetapi tindakan tersebut akan merampas manfaat yang akan Anda terima ketika Anda menemukannya sendiri dengan cara Anda. Pada buku ini sedang ditulis, anak lelaki saya. Pada saat buku ini sedang ditulis, anak lelaki saya yang baru saja menyelesaikan kuliahnya mengambil naskah bab 2, membacanya dan menemukan rahasia tersebut untuk dirinya sendiri. Ia menggunakan informasi itu secara efektif sehingga ia langsung menduduki sebuah jabatan penting dengan gaji awal yang lebih tinggi dari yang diterima orang lain secara umum. Ceritanya secara ringkas disajikan pada bab 2. Ketika Anda membacanya, Anda mungkin akan mengabaikan perasaan yang ada dalam diri Anda pada awal buku, bahwa cerita tersebut terlalu muluk. Selain itu, jika Anda pernah merasa takut, jika Anda pernah mengalami masalah yang sangat besar dan membuat Anda putus asa, jika Anda pernah berusaha dan gagal, jika Anda pernah mengalami kelumpuhan akibat suatu penyakit atau gangguan fisik, cerita tentang penemuan anak saya dan penggunaan rumus Carnegie adalah oasis di tengah gurun keputusasaan yang selama ini sedang Anda cari. Rahasia ini pernah secara ekstensif digunakan oleh Presiden Woodrow Wilson selama Perang Dunia I. Rahasia ini diceritakan kepada setiap serdadu yang pergi ke medan perang, secara hati-hati dibungkus dalam pelatihan yang mereka terima sebelum maju ke garis depan. Presiden Wilson mengatakan kepada saya bahwa rahasia tersebut adalah salah satu faktor penting dalam mengumpulkan dana untuk membiayai perang. Awal abad ke-20, Manuel L. Quezon, mantan komisaris residen Kepulauan Filipina, terinspirasi oleh rahasia ini untuk merebut kemerdekaan bagi rakyatnya dan terus memimpin mereka sebagai presiden pertama kepulauan tersebut.
Yang aneh tentang rahasia ini adalah bahwa mereka yang telah memperoleh dan menggunakannya menemukan diri mereka secara harfiah tersapu ke dalam keberhasilan dengan sedikit usaha saja, dan mereka tidak pernah lagi mengalami kegagalan. Jika Anda meragukan hal ini, pelajari nama-nama mereka yang telah menggunakannya. Dimanapun nama-nama tadi disebut, periksa sendiri catatan-catatan mereka dan yakinlah, tidak ada sesuatu pun yang gratis. Rahasia yang saya sebutkan ini tidak dapat diperoleh dengan percuma, meski harganya jauh lebih murah daripada nilainya. Mereka yang tidak punya niat mencarinya tidak akan memperolehnya dengan harga berapapun. Rahasia ini tidak dapat diberikan semaunya, tidak dapat dibeli dengan uang, karena rahasia ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama sudah dikuasai oleh mereka yang siap. Rahasia ini benar-benar sangat membantu semua yang siap. Pendidikan sama sekali tidak ada hubungannya dengan rahasia ini. Jauh sebelum saya lahir, rahasia ini datang dan menjadi milik Thomas Alva Edison. Dan Edison menggunakannya secara cerdas, sehingga ia menjadi penemu terkemuka di dunia, meski ia hanya bersekolah selama 3 bulan. Rahasia ini diteruskan kepada salah seorang rekan usaha Pak Edison. Ia menggunakannya secara efektif, sehingga meskipun dulunya hanya berpenghasilan $12.000 setahun, ia berhasil mengumpulkan kekayaan dan pensiun dari bisnis aktif meski masih berusia muda. Anda akan menemukan cerita ini pada awal bab pertama. Cerita tersebut seharusnya meyakinkan Anda bahwa kekayaan tidak berada di luar jangkauan Anda, bahwa Anda masih dapat menjadi apa yang merupakan mimpi Anda, bahwa uang, ketenaran, pengakuan, dan kebahagiaan dapat diperoleh oleh semua yang siap dan mantap untuk menerima anugerah-anugerah ini. Bagaimana saya mengetahui hal-hal ini? Anda akan memperoleh jawabannya sebelum Anda selesai membaca buku ini. Anda mungkin menemukannya pada bab pertama atau pada bab terakhir. Selama melakukan tugas penelitian 20 tahun yang saya lakukan atas permintaan Pak Carnegie, saya menganalisis ratusan orang terkenal, dan sebagian besar mengakui bahwa mereka mengumpulkan kekayaan luar biasa mereka lewat bantuan rahasia Carnegie. Di antara mereka adalah Henry Ford, Theodore Roosevelt, William Wrigley, John Wanamaker, James J. Hill, Wilbur Wright, William Jennings Bryan, Woodrow Wilson, William Howard Taft, Albert H. Gary, King Gillette, Alexander Graham Bell, John D. Rockefeller, Thomas Alva Edison, F. W. Woolworth, Clarence Darrow. Nama-nama tersebut hanya segelintir dari ratusan orang terkenal di Amerika yang prestasinya secara finansial atau dalam bidang lain membuktikan bahwa mereka yang memahami dan menerapkan rahasia Carnegie mencapai titik tertinggi dalam kehidupan. Saya belum pernah mendengar siapa saja yang terinspirasi menggunakan rahasia tersebut gagal meraih kesuksesan besar di bidang yang mereka tekuni. Saya belum pernah mengenal siapapun mencapai prestasi pribadi atau mengumpulkan kekayaan luar biasa tanpa menguasai rahasia ini. Dari kedua faktor ini, saya menarik kesimpulan bahwa rahasia tersebut lebih penting sebagai bagian dari ilmu yang dipergunakan untuk menentukan nasib sendiri daripada segala ilmu yang diperoleh seseorang lewat apa yang umum disebut sebagai pendidikan. Apa sebenarnya pendidikan itu? Pertanyaan ini sudah dijawab panjang lebar. Jika yang dimaksud adalah pendidikan di sekolah, sebagian besar orang ini tidak cukup menikmatinya.
John Wanamaker pernah bercerita kepada saya bahwa sedikit pendidikan di sekolah yang ia peroleh tersebut ia dapatkan dengan cara hampir sama dengan cara sebuah lokomotif modern mengambil air, yakni sambil menyelam minum air. Henry Ford tidak pernah menikmati sekolah lanjutan atas, apalagi perguruan tinggi. Saya tidak sedang berusaha mengecilkan nilai pendidikan di sekolah, tetapi berusaha mengungkapkan keyakinan terdalam saya bahwa mereka yang menguasai dan menerapkan rahasia tersebut akan mencapai prestasi tertinggi, mengumpulkan kekayaan, dan menikmati kehidupan dengan cara mereka sendiri, bahkan dengan pendidikan formal yang begitu minim. Kapan saja di tengah-tengah bacaan Anda, rahasia yang saya sebutkan ini akan tiba-tiba muncul dan terbuka lebar di depan mata Anda. Jika Anda telah siap, ketika rahasia itu muncul, Anda akan mengenalinya. Di bab pertama ataupun terakhir, Anda melihat tanda tersebut. Berhentilah sejenak dan renungkan, karena peristiwa tersebut akan menandai titik balik terpenting dalam kehidupan Anda. Sekarang kita masuk ke bab 1 dan cerita seorang kawan baik saya yang telah mengakui bahwa ia telah melihat tanda tersebut dan yang prestasi bisnisnya cukup jelas sehingga ia tidak menginginkannya lagi. Pada saat Anda membaca ceritanya dan cerita lainnya, ingatlah bahwa mereka menghadapi permasalahan penting dalam kehidupan, seperti yang dialami kebanyakan orang. Permasalahan yang muncul dari usaha seseorang untuk mencari nafkah, menemukan harapan, keberanian, rasa puas diri, dan kedamaian hati, mengumpulkan harta, dan menikmati kemerdekaan raga dan jiwa. Ingat juga saat Anda membaca buku ini bahwa buku ini adalah fakta, bukan khayalan. Tujuannya adalah mencari sebuah kebenaran universal yang besar yang memungkinkan semua yang siap dapat belajar, bukan hanya tentang apa yang harus dilakukan, tapi juga bagaimana melakukannya, dan juga menerima rangsangan yang diperlukan untuk memulainya. Akhirnya, sebelum Anda mulai dengan bab pertama, izinkan saya menawarkan sebuah saran singkat yang mungkin akan memberi petunjuk untuk mengenali rahasia Carnegie. Saran saya adalah bahwa semua prestasi, semua kekayaan yang diupayakan berawal dari sebuah pikiran. Jika Anda sudah siap untuk rahasia tersebut, artinya Anda sudah menguasai separuh dari rahasia. Karenanya, Anda akan segera mengenali separuh yang lain pada saat bagian tersebut sampai ke otak Anda. Napoleon Hill, 1937. Lanjut pengantar untuk edisi ini. Ketika diterbitkan pada tahun 1937, Think and Grow Rich dianggap sebagai salah satu buku pemberi inspirasi terhebat pada masanya. Bersama dengan How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie, dan The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale, buku ini menjadi bacaan wajib kaum lelaki dan perempuan yang mengejar kesuksesan dalam kehidupan dan karir mereka. Lebih dari 15 juta kopi buku ini terjual dan buku ini menjadi peta jalan bagi jutaan orang untuk melarikan diri dari kemiskinan selama masa depresi dan melangkah ke depan untuk mencapai kemakmuran bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan banyak hal para pegawai mereka. Siapakah Napoleon Hill dan apa sumber filosofinya? Napoleon Hill dilahirkan dalam sebuah keluarga miskin pada tahun 1883 yang mendiami sebuah gubuk satu kamar di pedalaman Virginia.
Ia menjadi yatim piatu pada usia 12 tahun dan dibesarkan oleh sanak saudaranya. Pemuda dengan kemauan kuat untuk mengalahkan kemiskinan, sifat pemberontak, dan gairah untuk mengenyam pendidikan ini menjadi salah satu jenius pragmatis pada eranya. Pada usia 13 tahun, ia memulai karir kepenulisannya sebagai wartawan stranger pada sebuah koran kecil di kotanya, yakni wartawan yang menulis berita dan cerita tentang kejadian di sekitarnya dengan bayaran 1 penny per baris. Mungkin karena perjuangannya sendiri mengalahkan kemiskinan, ia menjadi terobsesi dengan penyebab kegagalan orang mencapai kesuksesan finansial dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Untuk bertahan hidup, ia mengejar karir di bidang hukum dan kewartawanan. Karirnya awalnya sebagai wartawan membantunya membiayai sekolah hukum. Titik balik terjadi ketika ia ditugasi menulis rangkaian cerita sukses orang-orang terkenal. Salah seorang yang ia wawancarai adalah Andrew Carnegie, konglomerat baja terkemuka di dunia. Pak Carnegie begitu terpesona oleh wartawan muda ini, sehingga beliau memberinya sebuah misi yang akan mendominasi 25 tahun berikutnya dalam kehidupan Hill. Proyek ini adalah mewawancarai lebih dari 500 orang jutawan untuk menemukan rumus sukses yang dapat dipakai orang awam. Terwawancara terdiri atas orang-orang paling hebat dan paling kaya pada masa tersebut. Di antara mereka ada Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Henry Ford, Charles M. Schwab, Theodore Roosevelt, William Wrigley Jr., John Wanamaker, William Jennings Bryan, George Eastman, Woodrow Wilson, William H. Taft, John G. Rockefeller, F.W. Woolworth, dan masih banyak lagi orang yang tidak terlalu dikenal saat ini. Selama periode ini, Andrew Carnegie menjadi mentor Hill, membantu Hill merumuskan filosofi keberhasilan berdasarkan ide-ide dan pengalaman orang-orang yang telah mereka wawancarai. Keberhasilan Think and Grow Rich melapangkan jalan ke karirnya yang panjang sebagai konsultan pemimpin usaha, dosen, dan penulis beberapa buku lainnya, dan menjadikan Hill seorang jutawan dengan sendirinya. Napoleon Hill meninggal pada November 1970 setelah mengalami karir yang panjang dan sukses. Karya-karyanya menjadi pemandu prestasi pribadi dan telah memengaruhi banyak pembaca selama hampir 70 tahun. Memutakhirkan sebuah karya klasik adalah sebuah tugas luar biasa. Filosofi dasar penulis tidak boleh berubah. Buku ini harus tetap menjadi buku Napoleon Hill, bukan buku saya. Saya melihatnya dengan cara yang sama dengan cara seorang perawat karya seni memandang sebuah lukisan klasik yang sedang diperbaiki. Saya dengan hati-hati mempelajari teks dan membuang cerita dan anekdot yang meskipun berarti bagi pembaca pada era 1930-an tidak terlalu penting bagi pembaca pada abad ke-21. Saya mengganti semua itu dengan contoh-contoh dan ilustrasi tentang lelaki dan perempuan yang dalam karir mereka saat ini mencerminkan asas-asas yang telah diperkenalkan oleh Napoleon Hill. Pada bab-bab berikut, Anda akan mempelajari prinsip-prinsip ini. Selain membaca cerita sukses orang-orang yang Hill pelajari untuk buku aslinya, Anda juga akan menemukan orang-orang berprestasi hebat pada masa kita, seperti Bill Gates, Mary Kay Ash, Arnold Schwarzenegger, Ray Kroc, Michael Jordan, dan lain-lain. Langkah-langkah menuju kekayaan yang sudah terbukti dari Napoleon Hill
tetap relevan bagi pembaca masa kini. Relevan, serelevan langkah-langkah tersebut bagi pembaca pada masa tersebut. Semua yang membaca, memahami, dan menerapkan filosofi ini akan lebih siap menarik dan menikmati standar hidup yang lebih tinggi yang selama ini selalu dan akan tetap selalu diabaikan oleh mereka semua kecuali yang siap. Oleh karena itu, bersiaplah ketika Anda secara aktif mengikuti petunjuk-petunjuk Napoleon Hill untuk melakukan perubahan besar terhadap pendekatan Anda kepada kehidupan. Persiapan yang baik berguna untuk membantu Anda menikmati kehidupan yang harmonis dan juga melempangkan jalan Anda ke jajaran orang kaya. Dr. Arthur R. Pell 2004. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pengantar buku Think and Grow Rich Napoleon Hill. Nanti kita akan ketemu di bab 1, kekuatan pikiran. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.